Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan agar kita bisa terus belajar dan melanjutkan aktivitas kita. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, selanjutnya Bapak ingin menimbulkan rasa nasionalis kalian dengan kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Anak diharapkan berdiri untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa secara bersama-sama. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Kita sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Bagi yang namanya Bapak sebutkan, silahkan mengacungkan tangan untuk Bapak pastikan kehadirannya. Bima, Rizal, Dani. Baik, sepertinya sudah hadir semua ya. Anak semua tidak ada yang tidak hadir hari ini, lengkap semua. Nah, sekarang Bapak mau tanya sebelum masuk ke pelajaran. Apa yang kalian rasakan atau ada yang di benak kalian saat kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa tadi? Yap, benar sekali, kita timbul rasa nasionalis, kita timbul rasa cinta tanah air dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menyikapi keberagaman di Indonesia? Karena dari lagu tadi tentunya satu nusa dan satu bangsa di Indonesia itu masih banyak keberagaman dan bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Nah, kita akan mempelajari hal itu hari ini. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu bisa dilihat dengan mengamati gambar keberagaman, peserta didik dapat menentukan 3 aspek yang menunjukkan keberagaman di Indonesia dengan teliti. Dengan kegiatan diskusi, peserta didik dapat melengkapi tabel keberagaman suku bangsa berdasarkan agama, tempat ibadah, hari besar, dan dengan tepat. Dan anak-anak semua bisa membacakan tujuan pembelajarannya di layar. Bapak akan membacakan hanya intinya saja yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke, selanjutnya Bapak meminta kalian untuk memperhatikan bahan ajar di layar Bapak ini. Di sini terdapat lirik lagu dari Satu Nusa Satu Bangsa yang sudah kita nyanyikan tadi. Nah, dari lirik tersebut kita harap
dan Bapak harap kalian bisa paham gimana sih caranya membedakan nada yang rendah ke nada yang tinggi. Nah, bisa kalian lihat di atas sini. Di atas ini terdapat not angka dari nada yang dimulai dari 1 titik bawah, 2 titik bawah, dan 3 titik bawah hingga 7 titik bawah. Ini dari 1 sampai 7 titik bawah ini nadanya akan semakin tinggi, diikuti dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan 1 titik atas hingga 7 titik atas, itu semakin kanan semakin tinggi. Seperti yang bisa dilihat dari lirik lagu Satu Nusa Satu Bangsa, jadi dimulai dari 5, nada sedang, terus ke 1 titik, dan seterusnya mengikuti not angka yang ada dalam lagu. Dan bisa kalian ketahui juga, di dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini temponya lambat. Artinya ketika kita sedang menyanyikan lagu, maaf, kita menyanyikannya dengan tempo lambat, bukan tempo tinggi, bukan tempo cepat maksud saya. Tempo cepat seperti apa? Kalau kita misal menyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa dengan tempo Satu Nusa Satu Bangsa, nah itu namanya tempo yang cepat. Sedangkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu temponya lambat. Satu Nusa. Nah, seperti itu penjelasan singkat dari Bapak, gimana cara membedakan urutan tinggi rendah nada pada lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan ke kalian LKPD seperti ini. Bapak minta kalian baca dulu petunjuknya secara teliti sebelum kalian mengerjakan. Dan sedikit pemberitahuan dari Bapak, kalian menandai tempo atau nada lagu yang yang rendah atau tinggi. Nah, kalian tandai mana nada lagu yang rendah dan mana lagu yang tinggi. Kalian tandai di situ. Silahkan mengerjakan LKPD-nya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Jika tidak ada yang dipahami atau kurang dipahami, bisa langsung tanya ke Bapak. Silahkan mengerjakan. Baik, jika sudah mengerjakan LKPD-nya, sekarang Bapak akan lanjut ke materi kita selanjutnya yang bermuatan bahasa Indonesia. Nah, di sini sudah ada teks tentang keragaman agama di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai membacanya, dan kalian juga bisa membaca sendiri, ini adalah contoh teks. Contoh teks apa, Pak? Di sini yang sudah tertulis, ini termasuk teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, hal-hal yang benar terjadi dan kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah dicontohkan dalam teks ini, keragaman di Indonesia merupakan fakta dan realita atau hal yang terjadi di kehidupan kita. Kenapa? Di Indonesia ini itu banyak beragam, dan itu merupakan fakta yang tidak bisa kita jauhi dan harus kita terima. Itulah kenapa tes ini termasuk tes non-fiksi. Selanjutnya, di sini kita akan mempelajari pengetahuan baru. Pengetahuan baru ada hal atau informasi yang baru diketahui atau bisa disebut istilah asing bagi seseorang. Informasi atau pengetahuan baru dapat kita dapatkan atau kita temukan dalam sebuah bacaan. Nah, itu berarti ketika kita membaca keragaman agama di Indonesia, teks non-fiksi ini, kita sekaligus sudah mendapatkan pengetahuan baru yang mungkin belum kita sadari. Karena mengapa pengetahuan baru bisa muncul dari sebuah bacaan atau teks yang kita baca. Nah, untuk selanjutnya, Bapak harap kalian bisa menemukan teks atau pengetahuan baru dalam sebuah teks yang kalian baca nanti. Selanjutnya di sini ada gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok?
Setiap bacaan pasti memiliki gagasan pokok atau kita bisa sebut juga dengan pikiran pokok. Pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum, dijelaskan oleh kalimat lain dan kata kuncinya sering diulang-ulang. Nah, jika kalian membaca sebuah teks dan kalian mendapat gagasan atau pikiran pokok, itu pasti pikiran pokoknya adalah kalimat yang diulang-ulang. Misal seperti teks bencana banjir. Nah, pasti kalimat banjir atau bencana banjirnya itu akan diulang-ulang. Selanjutnya, pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga gagasan pokok seperti yang Bapak jelaskan tadi. Pikiran utama adalah ide utama dari sebuah paragraf dan umumnya ide utama, pikiran pokok, gagasan pokok itu ada di awal kalimat. Nah, dan gimana sih cara menemukan gagasan pokok per paragraf? Nah, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, siapkanlah dan pusatkanlah perhatian pada teks bacaan yang ada. Artinya kalian harus fokus tentang apa yang akan kalian baca, kalian harus siap dengan tujuan kalian untuk menemukan gagasan pokok. Nah, yang kedua yaitu ada pahami judul bacaan. Nah, tentu kalau kita mau baca teks, kita harus tahu dulu judulnya apa. Baru kita bisa menemukan apa gagasan pokoknya nanti. Nah, setelah itu, bacalah teks sekilas dan temukan gagasan pokok yang disampaikan oleh penulis pada kalimat utama tiap paragraf. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalimat pokok atau kalimat utama itu biasanya ada di awal paragraf. Nah, bisa diartikan ketika kalian membaca, kalian harus teliti di bagian awal paragraf karena itu bisa menjadi gagasan pokok atau pikiran utama dari sebuah teks dari paragraf itu. Nah, selanjutnya, jika kalian ingin menentukan itu gagasan pokok atau bukan, kalian harus eh, menemukan atau memaknai hubungan antara gagasan pokok yang kalian temukan dengan judulnya. Karena gagasan pokok itu pasti berkaitan dengan judul. Makanya ketika kalian menentukan gagasan pokok, pastikan dulu itu terkait sama judulnya atau tidak. Nah, selanjutnya jika kalian sudah yakin dengan gagasan pokok yang kalian temukan, kalian bisa merumuskan kesimpulan umum gagasan pokok atau bisa kalian tuliskan gagasan pokok tersebut. Oke, baik. Apakah sudah paham tentang gagasan pokok, pengetahuan baru, dan teks non-fiksi anak-anak? Baik, jika tidak ada pertanyaan, Bapak punya KPD lagi untuk kalian kerjakan. Nah, di sini ada LKPD, sebuah teks non-fiksi dan berjudul Bahaya Merokok. Nah, Bapak minta di sini kalian baca teliti terlebih dahulu. Selanjutnya, kalian bisa tuliskan pengetahuan baru yang ada di dalam teks bahaya merokok tadi. Selanjutnya, jika kalian sudah menemukan pengetahuan baru, di sini Bapak minta kalian tuliskan gagasan pokok pada setiap paragraf. Karena di dalam teks bahaya merokok hanya ada 2 paragraf, kalian menentukan gagasan pokok di paragraf 1 dan 2. Nah, silakan mengerjakan. Jika ada yang kurang dipahami, silakan langsung tanya Bapak dan selamat mengerjakan. Baik, jika sudah mengerjakan, Bapak harap kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang kalian dapatkan bisa berkah untuk kalian dan bisa kalian pahami sendiri untuk kalian sendiri. Nah, selanjutnya Bapak mau melanjutkan materi hari ini tentang keragaman agama di Indonesia. Sebelum masuk ke materinya, Bapak mau membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Bapak akan bagi menjadi 6 kelompok dan setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Silakan berkumpul berdasarkan 6 kelompok masing-masing. Baik, terima kasih karena kalian sudah berkumpul dengan kelompok kalian
yang di sini berjumlah 6 kelompok, dan Bapak minta perwakilan satu orang untuk menjadi ahli dalam kelompoknya. Dan ahli tersebut akan Bapak kasih hadiah nanti. Baik, silahkan tentukan di 6 kelompok ini siapa perwakilan satu orang untuk menjadi ahli yang akan mendapatkan hadiah dari Bapak. Silahkan. Baik, jika sudah menentukan siapa ahlinya dalam kelompok, silahkan para ahli berkumpul dan maju ke depan untuk mendapatkan hadiah dari Bapak. Oke, baik. Ini adalah 6 orang perwakilan dari setiap kelompok yang berperan sebagai ahli. Di sini Bapak punya hadiah ilmu untuk kalian dan akan kalian bagikan pada teman-teman kalian nanti. Apa itu? Di sini Bapak akan menjelaskan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, pertama-tama di sini ada agama apa? Ya, benar di sini ada agama Islam. Ya, agama Islam ada apa di sini? Di gambar ini terdapat eh, tempat ibadah agama Islam yang bisa disebut juga dengan masjid. Itu kalian sudah tahu. Kitab suci agama Islam itu dinamakan Al-Quran. Dan hari besarnya yang bisa kalian lihat di sini, ini orang-orang sedang melakukan ibadah sholat id, di mana hari besarnya yaitu berarti hari raya Idul Fitri. Oke, selanjutnya di sini ada gereja di sini. Gereja itu identik dengan agama Kristen, tepat sekali. Dan kitab sucinya yaitu Alkitab, dan hari besarnya yaitu hari Natal. Wah, ada gereja lagi. Dan apa saja, apalagi selain Kristen di Indonesia? Ya, benar sekali, ini agama Katolik. Ini merupakan kitab sucinya, bisa kita sebut juga dengan Alkitab atau Injil. Dan hari besarnya di sini bisa ke wafat Isa Al-Masih atau wafat Yesus Kristus. Nah, selanjutnya di sini seperti di Bali ya. Nah, di Bali identik dengan agama Hindu. Nah, di Hindu tempat ibadahnya bisa kita sebut dengan pura. Nah, kitab sucinya di sini bernama Veda, dan hari hari besarnya untuk agama Hindu yaitu hari Nyepi. Kalau di Bali itu sering merayakan hari Nyepi. Nah, selanjutnya di sini ada terkait dengan patung-patung nih. Sih, benar ya, ini agama Buddha. Tempat ibadah agama Buddha itu disebut vihara, dan kitab sucinya nama Tipitaka. Selanjutnya hari besarnya di sini ya, benar sekali, hari raya Waisak ya, hari raya Waisak. Nah, selanjutnya di sini ada agama Konghucu. Nah, di agama Konghucu sendiri di sini ada tempat ibadahnya dan ada kitab sucinya yang bernama Suci, dan hari besarnya yaitu hari Imlek. Oke, selanjutnya karena kalian sudah mendapat hadiah ilmu dari Bapak, Bapak minta kalian kembali ke kelompok asalnya masing-masing untuk membagikan ilmu yang sudah kalian dapatkan atau hadiah dari Bapak untuk membagikan ilmunya ke setiap teman-teman. Nah, sebelum itu Bapak juga akan membagikan oleh-oleh dari Bapak untuk kalian bagikan ke teman-teman kelompok kalian berupa LKPD ini, dan Bapak minta kalian untuk berdiskusi untuk sama-sama mengisi kotak-kotak kosong yang ada di LKPD ini. Nah, sebelum itu Bapak akan membagikan per orang ini menjadi per agama ya. Kamu kelompok agama Islam, kamu agama Kristen, kamu kelompok agama Katolik, kamu kelompok agama Buddha, kamu kelompok agama Hindu, dan kamu kelompok agama
Lucu. Nah, sudah mendapatkan kelompok semua, dan Bapak harap kalian mengisi LKPD ini sesuai dengan kelompok agama yang kalian dapatkan. Nah, silakan kembali ke kelompok asal kalian, dan Bapak harap kalian menjelaskan dengan baik, berdiskusi dengan baik, pastikan semua teman kalian bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini atau LKPD ini. Silakan. Nah, teman-teman semua, sebelum kalian mengerjakan, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang materi yang dibawakan oleh para ahli dari masing-masing kelompok kalian. Nah, materi tambahannya yaitu tentang keragaman agama di Indonesia. Kenapa di Indonesia itu banyak keragaman agamanya? Karena yang seperti kita ketahui di Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti artinya setiap warga Indonesia itu harus memiliki agama, entah itu Islam, Kristen, Buddha, atau yang lain. Kita harus memiliki kepercayaan untuk menjadi warga Indonesia. Karena kenapa? Jika kita tidak mempunyai agama, kita berarti bukan orang Indonesia. Karena syarat berpenduduk di Indonesia itu harus memiliki kepercayaan atau agama. Nah, dari kita memiliki agama itu atau mempunyai kepercayaan itu, tentunya kita mempunyai perbedaan yang banyak di sekitar kita, di mana kita seperti yang kita temukan, kita banyak agama Islam, namun di Indonesia juga ada agama Kristen, dan tentunya di Bali juga banyak yang beragama Hindu. Nah, gimana sih caranya kita untuk menyikapi keberagaman agama yang banyak di Indonesia ini? Pertama-tama, kalian harus memahami semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu? Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang artinya kita meskipun berbeda-beda, kita tetap satu di Indonesia dan tidak boleh membeda-bedakan. Dan contohnya itu tidak membeda-bedakan antara lain yaitu tidak berbuat keributan saat teman atau orang lain sedang melakukan ibadah. Nah, di sini siapa yang sering mengganggu temannya ketika sedang sholat? Nah, itu tidak boleh ya, karena mereka sudah sedang menjalankan ibadah dan kita tidak boleh mengganggunya. Oke, selanjutnya, tidak mengelok teman atau orang lain yang melakukan kegiatan berdoa berbeda dengan kita. Nah, misal temannya orang Hindu dan doanya pakai gini atau gimana yang yang terdengar aneh bagi kita, namun kita harus selalu menghargai mereka dan tidak boleh mengelok-ngelok mereka karena itu sesuai dengan kepercayaan mereka dan kita mempunyai kepercayaan sendiri dan kita wajib untuk menghargainya. Nah, selanjutnya tidak memilih agama dalam berteman. Nah, ini penting nih. Ketika kalian muslim, kalian merasa jijik atau merasa tidak suka dengan agama Kristen dan itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan agama dalam berteman. Karena kita semua itu satu di Indonesia dan kita harus berteman siapapun tanpa memandang agama mereka. Dan itu akan membuktikan tali persaudaraan kita yang itu kuat. Oke, dan yang terakhir ini juga paling penting, tidak boleh membandingkan agama hingga memunculkan perdebatan. Nah, ini juga dijelaskan di dalam Islam ya. Nah, di Islam itu lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Artinya, kita tidak boleh merasa paling benar di agama kita sendiri, karena di agama teman kita yang berbeda pasti mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang juga berbeda dengan kita, dan kita sekali lagi wajib menghargai perbedaan itu. Nah, itu dia materi tentang keragaman agama di Indonesia. Untuk macam-macam agamanya sudah saya bagikan ke kelompok ahlinya masing-masing dan kalian bisa berdiskusi agar kalian bisa mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan
menurut masing-masing agama yang sudah anggota ahli kalian dapatkan. Silakan mengerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi dan mengerjakan. Jika tidak ada yang tidak dimengerti, silakan tanya ke Bapak dan selamat mengerjakan. Baik, terima kasih. Jika sudah selesai, berikan tepuk tangan untuk kalian semua karena kita sudah banyak belajar hari ini, banyak mendapatkan ilmu juga dan banyak mengerjakan soal tes ya untuk menambah pengetahuan kalian juga. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingin mengajak kalian untuk menyimpulkan kegiatan kita yang sudah kita lakukan hari ini apa saja. Ada yang mau mewakili teman-temannya untuk bersama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Ya, terima kasih yang sudah mewakilkan ya. Jadi benar ya tadi, kita hari ini sudah belajar mengenai tinggi rendahnya nada, terus menandai nada yang tinggi atau rendah. Kita belajar juga gagasan pokok, mendapatkan pengetahuan baru dari teks non-fiksi, dan yang terakhir kita berdiskusi tentang keberagaman agama di Indonesia. Nah, makasih teman-teman yang sudah menyimpulkan tadi ya. Dan sekali lagi Bapak mau tanya nih, apakah pembelajaran kita menyenangkan? Nah ya, sangat menyenangkan ya, karena kita tidak hanya belajar secara itu saja, ya juga belajar dengan cara mengerjakan untuk menambah pengetahuan kita semua. Nah, selanjutnya di sini Bapak mau tanyakan lagi nih, apakah kalian ada yang kesulitan dalam memahami pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Nah, jika tidak ada, Bapak berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, baik, jika tidak ada pertanyaan dan kalian semua sudah paham, Pak rasa sudah cukup pembelajaran hari ini. Jangan pesan Bapak jangan berhenti belajar karena minggu depan kita akan belajar mengenai tentang teks pantun dan keberagaman seni atau tarian di Indonesia. Bapak harap kalian mempersiapkan dengan baik untuk pelajaran minggu depan dan terima kasih untuk hari ini. Terima kasih telah mengikuti pelajaran Bapak dari awal hingga akhir. Akhir kata dari Bapak, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.